perjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Begitu doang. Tapi nggak merasakan hikmahnya bagaimana sebelum itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, apa yang Rasulullah dapati, ujian. Ternyata ujian kita mah nggak ada apa-apanya, Pak, ya, dibanding ujian baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu ujiannya, Pak, ya, sampai para sahabat itu minta kepada Nabi untuk agar Allah itu menurunkan bantuannya, ya, sampai mereka mengatakan mata Nasullah, mana pertolongan Allah. Ammar bin Yasir bagaimana dia menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh di depan mata kepalanya, cuman untuk memalingkan agama yang mulia ini, ya. Jadi dengan hikmah, Isra Mi'raj harus dengan hikmah. Bagaimana, coba antum bayangin, Nabi kita Nabi Muhammad itu berangkat dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat mengalami 4 kali berhenti, ya, di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, di Raudhah, ya. Itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan bertanya, tempat apa ini Jibril? Ini tempat nanti engkau hijrah. Kemudian ke Bukit Tursina, ya, di mana tempatnya makam Nabi Musa. Di Bukit Tursina baru ke Masjidil Aqsa. Jadi ada 4 tahapan. Kemudian naik ke langit ke-1. Langit ke-1 itu jaraknya, Pak, Masya Allah, triliunan kilometer. Triliunan. Mungkin di atas triliun apa tuh? Biliunan. Di atas triliun. Jadi Masya Allah, melewati galaksi. Iya, kecepatan cahaya. Itu buraq, ya. Itu kendaraan sorga yang dipakai oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Itu buraq. Dalam satu kisahnya, ya, mereka saling berbincang di sorga itu tentang baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berkeinginan pengen dinaiki oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, didapati buraq, ya, ditempati oleh baginda Nabi Muhammad. Dan saat itu buraq bertanya, wahai Jibril, siapa yang kutunggangi ini? Ini adalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Wah, itu buraqnya senang sekali. Senangnya luar biasa. Iya, senangnya luar biasa. Kenapa? Dari dulu, ya, dari sejak sorga itu diciptakan oleh Allah, itu para buraq itu menanti mau dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Naik tuh buraq yang kecepatannya secepat sekilat cahaya, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu Masya Allah, ya. Ya, iya, per detik naik ke atas, ya, bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menangis ke kanan, menangis ke kiri, tersenyum ke kanan. Kenapa begitu, wahai Jibril? Ya, Nabi Adam nangis ke kanan, ke kiri karena melihat anak turunannya sedang berbuat dosa. Dia senang ke sebelah kanan, dia ngelihat bahwa anak turunannya sedang berbuat takwa. Dua-duanya anak keturunan ada. Coba kalau kita, Pak, Bu, ya, punya anak yang satu soleh, satu salah, pusing nggak? Pusing. Nabi Adam juga pusing ngelihat itu. Naik lagi ke langit kedua, ketemu siapa? Nabi Isa. Ya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngucapin salam, ya Muhammad, Rasulullah SAW titip salam buat umatmu. Loh, Nabi Ibrahim titip salam, ya. Jadi Nabi Ibrahim titip salam kepada
Nabi Muhammad buat kita semua. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini surga begitu indahnya. Dan surga itu ada taman-taman surga. Taman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu taman surga. Ya, kita tawamin tuh mau dapat taman surga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Ya, itu Masya Allah, ya, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan peristiwa yang kalau kita bukan hanya dengan iman, tapi dengan hikmah. Kalau dengan iman saja tanpa hikmah, kita kurang resep. Sholat kalau tanpa hikmah gak resep. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya kita besarkan Allah, kecilkan di diri kita. Ya, kecilkan diri kita, bahwa kita ini makhluk Allah yang lemah. Walaupun kita pejabat, punya duit, punya apapun, tetap kita itu makhluk Allah yang lemah. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ruku, sujud, salam, ya, itu semua adalah rangkaian hikmah. Ketika kita melaksanakan dengan hikmah, dengan nikmat, ya, maka insya Allah akan nikmat. Begitu juga Ramadan. Besok Ramadan, kalau kita dengan tidak hikmah, ya, imanan wahti sabar. Ya, ini kan jelas. Imanan wahti sabar. Iman dan wahti sabar. Hisab itu hikmah. Ya, hisab itu hikmah kita. Bagaimana kita berupaya biar Ramadan kita ini benar Ramadan yang terbaik yang kita laksanakan. Ya, semoga kita bisa melaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya persiapan ilmu, persiapan fisik nih menjelang Ramadan, jangan berkurangin begadang, kurangin hal-hal yang lain. Dan kalau bisa kita praktis latihan. Besok tanggal 13, betul? Besok tanggal berapa? 13 Sya'ban. Berarti kita besok puasa Ayyamul Bid. Ya. Ada 14 Sya'ban dan besoknya tanggal 15 Sya'ban hari Jumat. Hari Jumat ya. Besok kan tanggal 13. Tanggal 14-nya besok Selasa. Ini hari tanggal berapa? Oh, besok tanggal 12 Sya'ban. Ya, 12 ya. Hari ini 11 ya. Sekarang tanggal 10 berarti tanggal 11. Ya, berarti besok tanggal 12. Ya, hari Rebonya tanggal 13. Ayyamul Bid. Ya, 13, 14 itu malam pertengahan Sya'ban. Nanti kita nisfu Sya'ban. Ya, jangan sampai gak ikut nisfu. Karena dari situlah catatan kita dalam setahun diganti. Dan Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban dan mengatakan, aku ingin begitu catatan amalku diganti dalam kondisi baik sedang puasa. Ya, insya Allah di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah dilaksanakan malam nisfu Sya'ban. Ada 3 kali baca Yasin, kemudian ada tausiah, ada mauizah, dan ada sholat tasbih. Kalau di daerah sono tuh Muara itu masjid-masjidnya sampai sholat tasbih, sampai sholat nisfu. Silakan ya, insya Allah perbanyak ibadah ya, insya Allah semua itu tidak usah khawatir akan tidak diterima ya. Semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan dengar-dengar yang ntar ada IG gitu kan, tentang amalan-amalan bid'ah gitu kan, kita nggak jalanin. Ya udah jangan ya. Kita ini udah punya guru, nggak mungkin guru kita itu salah. Ya, nggak mungkin salah, nggak mungkin menjerumuskan kita. Ya.
Jadi gurunya jangan Google, jangan IG. Gurunya guru-guru kita yang sahih, yang mengajarkan kepada kita. Insya Allah ya semua itu akan kita jalani. Jadi persiapan fisik, persiapan ibadah itu harus kita jalani tuh. Dan yang persiapan harta, mal itu juga kita siapin. Sehingga ntar Ramadan nggak mikir lagi duit, Pak. Ntar Ramadan yang mikirin lu gimana, baju lebaran gimana ya, tupat gimana. Ya, jadi persiapan mal juga, harta juga persiapin. Sehingga dan dengan persiapan mal itu mudah-mudahan kita bisa umrah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik jemaah sekalian.